Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana keadaanmu hari ini? Sehat-sehat ya? Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Di sini kita sudah mempelajari arti biologi, cabang-cabang ilmu biologi, dan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam tingkat organisasi kehidupan. Setiap permasalahan yang ada di dalam dunia sains itu kita biasanya menggunakan metode yang mungkin sudah kalian kenal, yaitu dengan metode ilmiah. Adapun tahapan dari metode ilmiah adalah yang pertama, kita merumuskan masalah, kedua mengobservasi data atau mencari data, ketiga merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan kemudian membuat kesimpulan. Hipotesis atau dugaan sementara dapat kita uji dengan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini kita biasanya lakukan di laboratorium. Kita hari ini adalah keselamatan kerja di labor. Silakan Anda simak dan ikuti uraian Ibu berikut ini. Jumpa lagi dengan Ibu Wilis Meda dengan materi keselamatan kerja di laboratorium. Dalam materi keselamatan kerja di laboratorium ini kita akan membahas yang pertama tentang tata tertib penggunaan labor, kemudian keselamatan kerja di labor, ketiga tentang pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium, mengetahui simbol-simbol yang terdapat pada alat dan bahan yang ada di laboratorium, kemudian mengenal alat-alat yang terdapat pada labor biologi, fungsi, cara kerja, dan kegunaannya. Tata tertib penggunaan laboratorium. Yang pertama, memakai baju khusus praktikum atau baju lab saat berada di laboratorium. Tujuannya adalah ketika ada bahan atau zat yang berbahaya terpercik ke badan kita, itu tidak langsung mengenai kulit. Yang kedua, meja kerja hanya boleh untuk meletakkan alat tulis, buku, bahan, dan alat praktikum. Jadi, Ananda jangan meletakkan makanan atau minuman di atas meja kerja. Yang ketiga, tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium. Keempat, tidak makan, minum, merokok di dalam laboratorium. Pengambilan zat tidak boleh berlebihan. Selanjutnya yang keenam, membersihkan alat, meja, dan ruangan setelah selesai melaksanakan praktikum. Ketujuh, memisahkan sampah padat dan sampah cair. Sampah padat bisa kita buang di tempat sampah, sedangkan sampah cair harus dibuang di bak saluran pembuangan. Kemudian sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang atau tidak boleh kita masukkan kembali ke botol asal, gunanya menghindari kontaminasi, meskipun dalam hal ini kadang terasa boros. 9. Sebelum meninggalkan ruangan, kita periksa dulu dengan teliti keadaan di laboratorium. Hal-hal yang sebaiknya kita lakukan untuk menghindari kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium. Yang pertama, meminum segelas susu sebelum melaksanakan praktikum, gunanya untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat-zat kimia. Menggunakan penutup hidung dan mulut, kacamata, dan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut yang panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Kemudian hati-hati saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca. Menggunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Hal yang tak kalah penting lainnya yang harus kita lakukan adalah bila ada bagian tubuh kita yang terkena zat kimia, segera basuh dengan menggunakan air. Langsung gunakan obat-obatan P3K bila ada tubuh yang terluka. Segera muntahkan jika ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Jangan mencoba mencium zat kimia secara langsung.
Cara membaui zat kimia tersebut dengan cara mengibas-ngibaskan tangan ke mulut tabung. Jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauh dari wajan. Panaskan tabung reaksi tersebut dengan cara digerak-gerakkan sehingga pemanasan tidak pada satu sisi. Bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi air. Kemudian cucilah tangan dengan sabun setelah melaksanakan praktikum. Jika hendak mencampur larutan dengan zat tambahan yang dapat menimbulkan reaksi, lakukanlah dengan pipet setetes demi setetes melalui bagian pinggir tabung reaksi. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di labor. Bagaimana seandainya terjadi kecelakaan kerja di labor? Nah, kecelakaan kerja di labor itu terdiri dari berbagai macam. Pertama ada luka. Bila luka lecet, bersihkan luka dengan air dingin atau air hangat mengalir dan bukan dicelupkan. Antiseptik sebaiknya ditambahkan untuk membantu membersihkan luka. Diberi betadin dan ditutup dengan kasak steril, kemudian diplester atau dibalut. Yang kedua, luka iris. Luka akibat benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca, yaitu dengan cara membersihkan luka dengan air bersih, kemudian diberi obat merah atau antiseptik, dirapatkan dan dibalut atau ditutup dengan plester atau kain kasa yang bersih. Yang ketiga, bila lukanya adalah luka tusuk disebabkan oleh benda yang berujung runcing seperti paku, jarum atau tertikam, luka kita bersihkan lalu ditutup dan korban segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti tetanus. Yang keempat, luka memar. Bila luka tertutup di bawah jaringan kulit yang disertai dengan pendarahan dari dalam yang tampak kebiruan, maka penanganannya cukup dengan kompres dengan air hangat atau dingin bergantian dan meninggikan bagian yang luka. Yang kelima, luka bakar. Luka bakar akibat zat kimia asam, yaitu dengan cara menghapus zat asam tersebut dengan kapas atau kain halus. Cuci dengan air yang mengalir. Selanjutnya dicuci kembali dengan menggunakan larutan Na2CO3 1%. Cuci lagi luka dengan air, kemudian dikeringkan, terus kemudian dioleskan dengan salep lavertan atau salep minyak ikan dan dibalut dengan kain perban. Luka bakar akibat zat kimia basah, cuci dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian bilas dengan menggunakan asam asetat 1% dan cuci kembali dengan menggunakan air. Keringkan, olesi dengan salep bor, balut dengan kain perban. Kemudian bila luka tersebut terjadi karena panas, bila kulit hanya memerah, maka kita olesi dengan salep lavertan. Tapi bila sampai terasa nyeri, kompres dengan air secepatnya dan dibawa ke dokter. Bila luka terlalu besar, jangan diberi obat apapun. Tutup luka dengan kain perban dan segera bawa ke dokter. Kecelakaan kerja yang kedua biasanya adalah keracunan melalui mulut. Untuk keracunan melalui mulut, bila zat hanya sampai di mulut, segera lakukan kumur-kumur sebanyak-banyaknya. Tetapi bila zat sampai tertelan, itu harus segera dimuntahkan. Jika tidak bisa muntah, pancing dengan segelas air yang dicampurkan dengan 2 sendok teh garam dapur atau pancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan sehingga mudah muntah. Jika korban pingsan, hindari pemberian sesuatu melalui mulut, segera bawa ke dokter. Yang ketiga, keracunan zat melalui hidung. Untuk keracunan zat melalui hidung, sebaiknya penderita dibawa ke tempat yang udaranya segar. Bila korban tidak bernafas, berikan nafas buatan. Yang keempat, mata terkena percikan zat kimia. Segera basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, itulah kecelakaan yang biasa terjadi di laboratorium. Simbol-simbol keselamatan kerja dan maknanya. Ada beberapa simbol yang terdapat di dalam kemasan alat dan bahan yang harus kita pahami. Pertama, simbol api. Simbol api ini maknanya adalah bahan dan zat tersebut mudah terbakar, misalnya alkohol, minyak tanah, dan natrium. Dan apabila terjadi kebakaran, sebaiknya kita menyediakan lap basah dan atau tabung pemadam kebakaran. Yang kedua, simbol silang. Maknanya adalah bahwa bahan tersebut menyebabkan iritasi,
berbahaya karena berbau tajam dan menyengat. Misalnya uap bromin, amonia, asam sulfat, dan kloroflor. Pada saat menggunakan bahan-bahan ini, tutuplah hidung dan mulut dengan menggunakan kain kasa dan lakukanlah di dalam lemari. Muntahkan jika tercium bahan ini. Yang ketiga ada simbol ledakan. Maknanya adalah bahan ini mudah meledak. Misalnya campuran hidrogen dan oksigen. Bahan-bahan ini akan mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan panas, atau kontak dengan api. Kemudian ada zat atau bahan yang bisa menyebabkan korosif. Misalnya asam dan basa kuat. Bahan yang bersifat korosif ini dapat merusak jaringan hidup jika bersentuhan langsung. Selanjutnya yang kelima ada simbol tengkorak. Artinya bahwa zat tersebut beracun atau bersifat toksik. Misalnya merkuri, sianida, gas klorida, karbon tetraklorida. Jadi apabila bahan ini terhirup atau tertelan, sebaiknya segera dimuntahkan. Kemudian konsumsi susu setelah eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan bertanda ini. Kemudian ada simbol bahan yang bersifat radioaktif, misalnya uranium dan plutonium. Ini dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif atau radiasi dan dapat mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat atau lama. Alat-alat yang terdapat pada labor biologi. Yang pertama ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil dan tidak bisa kita lihat langsung secara kasat mata. Yang kedua ada kaca pembesar atau loupe. Loupe adalah kaca pembesar berbentuk bulat cembung dengan pegangan yang terbuat dari plastik atau aluminium. 3. Steteskop. Steteskop adalah alat medis akustik yang digunakan untuk memeriksa suara di dalam tubuh. Biasanya digunakan dokter untuk memeriksa suara di dalam pembuluh darah atau di dalam saluran organ pernafasan. Yang keempat adalah autoklaf. Autoklaf ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat atau perlengkapan medis atau laboratorium dengan material uap tekanan tinggi jenuh pada suhu 121 derajat Celcius selama sekitar 15-20 menit. Yang kelima ada kotak genetika. Kotak genetika adalah kotak yang terbuat dari plastik atau kayu yang berisi 5.000 kancing dan terdiri dari 5 warna yang berbeda dan biasanya sering digunakan untuk praktek genetika. Yang keenam adalah terarium. Terarium merupakan wadah kaca atau media bisa dari plastik transparan. Terarium ini biasanya adalah biosfer buatan alami. Karena fungsi biologis yang terjadi pada alat ini mirip dengan yang terjadi di alam. Alat laboratorium biologi mini ini menampilkan taman miniatur untuk mensimulasikan kondisi yang sama seperti di alam yang sebenarnya, seperti ekosistem padang pasir, hutan hujan tropis, gurun, dan berbagai macam ekosistem lainnya. Yang ketujuh, sphygmomanometer atau tensimeter. Tensimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa ataupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Cara kerja dari tensimeter adalah mansen dipasang mengelilingi lengan dan kemudian ditekan dengan tekanan di atas tekanan brachial atau arteri lengan. Kemudian dengan perlahan tekanannya akan diturunkan. Dalam tabung manometer, pembacaan tinggi merkuri menunjukkan systolic peak pressure dan diastolic lowest pressure. 8. Audus fotosintesis. Audus fotosintesis adalah alat yang digunakan untuk mengukur pernafasan dari tumbuhan atau kecepatan penguapan yang diukur berdasarkan penampang luas, penampang waktu, dan kapasitas. 9. Ada vaskulum. Vaskulum ini disebut juga dengan kotak botani. Kotak botani ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan contoh spesimen botani agar tidak cepat kering sewaktu proses pengumpulan di lapangan. Alat ini terdiri dari kotak logam dengan kira-kira panjang 30 cm, lebar 19 cm, dan tebal 18 cm. Alat ini memiliki ikat gantungan yang memudahkan pengguna untuk membawanya, baik itu dengan diselendangkan atau dijinjing. 10. Rod pressure atau alat ukur tekanan akar.
Alat ukur tekanan akar ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tekanan akar dari sebuah tumbuhan tertentu. 11. Ada alat-alat laboratorium berupa pinset. Alat-alat ini berfungsi untuk membantu mengambil preparat atau bagian tubuh hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi. Ujungnya yang berbentuk lancip dan terbuat dari besi akan memudahkan proses pengambilan tersebut. Selanjutnya ada atmometer atau psikrometer. Atmometer adalah alat yang berfungsi mengukur kecepatan penguatan air dalam udara, dalam lingkungan dan juga waktu tertentu. Kemudian ada panci bedah dan pisau bedah berisi bermacam-macam pisau dan gunting untuk melakukan kegiatan bedah pada hewan. Kemudian kita juga bisa menjumpai alat untuk penguji bahan makanan. Ada berupa pipet tetes, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi, mortal, dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-15 ada model anatomi manusia atau model rangka pada manusia. Demikianlah materi pembelajaran hari ini tentang keselamatan kerja di laboratorium. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dicerna. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.